Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, jumpa kembali dengan saya Ahmad Fadilah dari kandang sapi Pak Ustadz di Jalan Raya Andi di Cibitung. Hari ini hari Ahad tanggal 1 Juni 2025. Mari sama-sama kita saksikan kegiatan di pagi hari jam 8, yaitu proses merapihkan, membersihkan kandang. Jadi di pagi hari proses rutin adalah membersihkan kandang, memandikan sapi, dan memberikan makan pagi untuk sapi-sapi. Inilah proses perawatan rutin yang dilakukan di kandang sapi Pak Ustadz. Dengan proses seperti ini kami berharap sapi yang ada senantiasa dalam kondisi yang sehat. Di samping itu juga ada pemberian vaksin atau vitamin untuk sapi-sapi yang memang perlu perawatan. Mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, semoga sapi di kandang sapi Pak Ustadz khususnya dan di kandang-kandang penjualan yang lain senantiasa dalam kondisi sehat, sehingga pada hari penyembelihan bisa menjadi kurban yang terbaik yang Bapak Ibu persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita saksikan proses di pagi hari di kandang sapi Pak Ustadz. Sampai dengan hari ini tanggal 1 Juni 2025 di kandang sapi Pak Ustadz sudah masuk sapi sampai dengan rit yang ke 21. Kalaulah satu rit pengiriman sapi dari Bali ke kandang sapi Pak Ustadz menggunakan truk yang panjang, rata-rata isi sekitar 20 sampai dengan 22, berarti kurang lebih sudah 400 ekor sapi masuk ke kandang sapi Pak Ustadz. Dan kemudian sapi-sapi tersebut ada yang dibeli langsung oleh para pedagang kaki lima, ya, pedagang yang ada di pinggir-pinggir jalan, baik yang ada di kawasan daerah Kabupaten Bekasi, misal di daerah dekat dengan kandang kami, yaitu di daerah Cibitung, atau juga di daerah Tambun Selatan. Ada juga kandang penjualan yang di daerah Tambun Utara, ada juga di daerah Cikarang, Setu, bahkan ada juga yang sampai ke daerah Kota Bekasi, yaitu di wilayah Pekayon, Jati Asih, kemudian Bantar Gebang, dan juga di daerah-daerah lain. Sambil menyaksikan tayangan ini, kita dinikmati live musik dari kandang sebelah. Ternyata dikecilkan suaranya. Ada lagi suaranya ya. Jadi ini kami berdampingan dengan kandang penjualan yang lain ya. Alhamdulillah kekompakan para pedagang di wilayah Bulog, Jalan Raya Andi di Cibitung sangat baik. Kami saling bekerja sama, saling membantu, sehingga dengan kerukunan antar pedagang di sini membuat kenyamanan kepada para konsumen. Dari sapi-sapi tadi yang disampaikan di kandang sapi Pak Ustadz sudah sampai 21 rit. Ada juga sebagian yang dibeli langsung oleh konsumen dan dirawat sampai dengan hari pengiriman di kandang sapi Pak Ustadz. Ini sapi-sapi yang sudah dibeli oleh konsumen. Alhamdulillah sampai saat ini masih tersisa ada 6 ekor lagi di kandang sapi Pak Ustadz. Ini salah satu proses yang dilakukan pagi hari, menyiapkan makanan. Jadi setelah dibersihkan kandang, dimandikan sapi, proses selanjutnya adalah pemberian makan kepada sapi-sapi. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, pemberian makan di kandang sapi Pak Ustadz dilakukan sehari 3 kali, yaitu di waktu pagi hari, kemudian juga
di waktu siang hari sekitar jam 2 siang, kemudian juga di waktu sore hari sekitar jam 5. Tidak hanya rumput yang diberikan, tapi juga diberikan nanti dengan pakan yang lain seperti konsentrat, dedek untuk menjaga kesehatan sapi dan stabilitas bobot sapi. Mari Bapak Ibu yang masih mencari sapi kurban, silakan datang ke kandang sapi Pak Ustadz. Tersedia sapi yang sehat, sapi yang berkualitas. Moto kami kandang sapi Pak Ustadz, lebih syar'i, lebih tenang hati, harga nego sampai saling ridho. Mari salam. Kami pun menyiapkan timbang real untuk sapi-sapi yang akan dibeli oleh para pecinta sapi kurban. Jadi jangan ragu datang ke kandang sapi Pak Ustadz untuk memilih sapi yang terbaik. Di antara sapi-sapi ini Bapak Ibu sekalian, ada sapi yang memang Allah izinkan untuk terus sehat sampai dengan waktu pengiriman, sehingga diterima oleh Bapak Ibu dalam kondisi sehat. Para pecinta hewan kurban disembelih pada hari hak penyembelihan sebagai wujud cinta para pecinta sapi kurban untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud amal saleh. Tapi qadarullah kadang juga didapati ada sapi-sapi yang harus disembelih di kandang sapi ini dan juga di kandang-kandang yang lain karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk disembelih pada hari H, kondisi kesehatan sapi yang terus menurun, sehingga dengan terpaksa kami sembelih sapi tersebut sekalipun sudah dimiliki oleh pecinta sapi kurban. Kami akan memberikan informasi, kemudian selanjutnya kami berikan informasi tentang penyembelihan sapi tersebut kepada pemilik sapi, dan selanjutnya menjadi tanggung jawab kami untuk mengganti dengan sapi berat sebagaimana yang telah diakadkan dalam nota jual beli dengan nota transaksi. Kalaupun tidak ada berat sebagaimana yang tertera di nota pembelian, maka sudah barang tentu menjadi tanggung jawab kami untuk mengganti sapi tersebut yang disembelih dengan sapi yang lebih berkualitas. Itulah komitmen kami di kandang sapi Pak Ustadz. Karenanya tidak segan-segan kami selalu meminta kepada para konsumen kandang sapi Pak Ustadz doa dengan tulus agar sapi yang ada yang telah dipilih senantiasa dalam kondisi yang sehat, khususnya sapi yang sudah dibeli oleh para pecinta hewan kurban, dan juga secara umum seluruh sapi yang ada di kandang sapi Pak Ustadz dan kandang-kandang yang lainnya, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga menjadi korban yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, di kandang sapi Pak Ustadz beragam bobot sapi yang ada. Konsentrasi kami adalah memasarkan sapi dari Bali, karena sapi Bali menurut kami dan dari beberapa pedagang yang lain dan juga penelitian para orang yang spesialis di bidang peternakan, sapi Bali merupakan salah satu sapi yang karkasnya atau apa yang bisa dimakannya, yaitu berupa daging dan tulang, lebih tinggi karkasnya yang didapat dibandingkan sapi sejenis Limousin, Pegon, Simmental dan sebagainya. Karena sapi Bali dikenal sebagai sapi tulang kecil, sedangkan sapi seperti Limousin, Pegon, Simmental dan sebagainya disebut sebagai sapi tulang besar. Sehingga dengan bobot sapi contoh seperti yang kami liput di sini, ini sapi-sapi dengan bobot kisaran 340, 350, 360 kg timbangan faktur. Jikalau dengan bobot 350 dibandingkan dengan sapi Simmental, sapi Pegon, sapi Ongol dan sebagainya, sudah barang tentu
karkasnya lebih banyak didapatkan dari sapi Bali, yang lebih banyak daging yang termanfaatkan dari jenis sapi Bali dibandingkan sapi yang terkategori tulang besar. Karenanya mari Bapak Ibu datang ke kandang sapi Pak Ustadz untuk memilih hewan kurban yang terbaik di kandang sapi Pak Ustadz. Demikian laporan dari kami di liputan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.